Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali belajar untuk mata pelajaran matematika. Pada bab yang ketiga, kali ini pertemuan yang keempat, Ibu akan menjelaskan materi tentang KPK. Nah, mari kita mulai belajar. KPK, kelipatan persekutuan terkecil, ya. Dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ibu berikan contoh dengan KPK dari 3 dan 6. Ada 3 cara untuk menentukan KPK. Yang pertama dengan menggunakan kelipatan, yang kedua menggunakan pohon faktor, yang ketiga dengan teknik sengkedan. Nah, yang pertama dengan kelipatan, maka kalau kelipatan 3 dan 6, anak-anak mencari kelipatan 3, yaitu kelipatannya adalah kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan-kelipatan itu anak-anak cari mana kelipatan yang paling kecil. Kelipatan 3 dan 6 adalah 6 dan 12. Nah, tapi kita akan memilih yang paling kecil, berarti yang 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Kemudian menentukan KPK dengan pohon faktor. Nah, contoh ini dengan angka yang lebih besar, KPK dari 28 dan 42. Nah, untuk membuat pohon faktor ini, anak-anak harus ingat kembali bilangan prima. Yang kemarin ketika anak-anak membuat pohon faktor ya. Nah, pohon faktor yang pertama dari 28. 28 dibagi 2, hasilnya 14. 14 dibagi 2, hasilnya 7. Kemudian kita buat lagi pohon faktor dari 42. 42 dibagi 2, hasilnya 21. 21 dibagi 3, hasilnya 7. Nah, kemudian anak-anak buat faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Atau bisa juga ditulis 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kemudian 42. Faktorisasi dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Nah, untuk menentukan KPK-nya, kita pilih faktor prima yang sama. Kalau yang sama itu kita pilih yang lebih besar. Di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Maka yang anak-anak pilih adalah 2 pangkat 2. Kita tulis di sini. Kemudian faktor prima berikutnya adalah 3. Kita tulis 3 di sini. Kemudian faktor berikutnya adalah 7. 7 karena ini sama, ya kita tulis 7 saja. 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12 dikali 7. Hasilnya 84. Nah, sekarang Ibu akan contohkan dengan menggunakan sengkedan atau tabel dengan angka yang sama 28 dan 42. Nah, 28 dan 42 kita buat tabel seperti ini. Ingat di sini pembaginya harus bilangan prima ya. 28 dibagi 2 hasilnya 14.
42 dibagi 2 hasilnya 21. Kemudian kita lanjutkan lagi. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 21 dibagi 2 tidak bisa. Jadi tetap ditulis 21. Kemudian kita mau membagi ini lagi ya, yang 21 ya. Karena 7 ini sudah bilangan prima ya. 21 dibagi 3 dapatnya 7. Ini 7 dibagi 3 dapatnya 7. Nah, sebenarnya anak-anak sampai sini saja sudah cukup, tidak perlu membagi lagi. Tapi mau sampai 1 juga boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya anak-anak. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Setelah sampai sini, sampai 1 dan 1, berarti selesailah pembagian kita. Nah, sekarang anak-anak lihat pada angka yang dilingkari. Ini adalah bilangan primanya yang merupakan pembaginya tadi. Anak-anak tinggal mengalihkan saja. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 3 12. 12 dikali 7 hasilnya 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 hasilnya adalah 84. Nah, untuk angka-angka yang besar seperti ini 28, 42, Ibu lebih menyarankan anak-anak untuk mengerjakannya menggunakan tabel dibanding anak-anak menggunakan kelipatan ataupun pohon faktor. Karena cara ini lebih cepat ya dibanding dengan kedua cara lainnya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan dengan soal dari ESPS di halaman 65. Soal nomor 1, tentukan KPK dari pasangan-pasangan berikut ini. 6 dan 8. Nah, kelipatan 6, ini cara yang pertama menggunakan kelipatan. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Kemudian kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, dan seterusnya. Maka nah, di sini ada beberapa angka yang sama, yaitu ini ya, 24. Kemudian mana lagi yang sama ya? 48. Nah, karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka anak-anak pilih kelipatan yang kecil, yaitu 24. Nah, jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Sekarang Ibu mencontohkan dengan tabel ya. 6 dan 8. Di sini ingat, ini harus bilangan prima. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap 3. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka KPK dari 6 dan 8, anak-anak tinggal mengalihkan ini bilangan prima yang ada di sini ya. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 3 24 ya. Jadi ini jawabannya 24.
Nah, kalau angkanya kecil seperti ini, anak-anak bisa menggunakan kelipatan ya. Tapi nanti kalau angkanya besar, anak-anak bisa menggunakan tabel. Ibu contohkan lagi dengan soal nomor 1 pada bagian F. Tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, kalau anak-anak membuat menggunakan kelipatan, mungkin akan sulit ya. 24 dan 30 berarti tambah-tambah 24 ya. 24, 30, 72, 96, 120. Kemudian untuk yang 30, 60, 90, 120 dan 150. Maka dari sini kita peroleh kelipatannya yaitu 120. Nah, jadi KPK 24 dan 30 adalah 120. Ibu contohkan dengan menggunakan tabel. 24 dan 30. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 dibagi 2 hasilnya tetap 15 karena tidak bisa ya anak-anak. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 ini sudah 6 bagi 2 hasilnya 3. 15 dibagi 2 tetap 15. Maaf tadi Bu salah ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 15 dibagi 3 5. 5 dibagi 5 1. Jadi anak-anak tinggal mengalihkan ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Anak-anak silakan berlatih dari buku SPS. Nanti Ibu akan tulis di WA grup tugasnya dari nomor berapa saja. Silakan pilih menggunakan cara yang mana yang kira-kira anak-anak bisa pahami dan menurut anak-anak lebih mudah. Ya, silakan berlatih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.